If I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer,
Mari bersama-sama kita bertepuk tangan dengan serempak. Dengan satu hati, kami umat-Mu Tuhan menyanyikan nyanyian nubuatan. Transformasi pasti terjadi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melawat negeri kami. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua menjadi orang benar. Amin. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Mari sambil bergandengan tangan kita menari di hadapan Tuhan. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Haleluya. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Ya Tuhan, Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Kami bersukacita. Lawatan Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Mari kita bersama-sama sekali lagi nyanyikan. Suka
sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Amin. Kota dan penduduknya kami bergembira, Tuhan. Walaupun kau melawat negeriku, sekali lagi pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Ya, shalom saudara, selamat pagi semua. Shalom. Kita mengucap syukur buat waktu dan kesempatan pagi ini saudara. Tuhan Yesus yang begitu baik, Tuhan Yesus yang begitu memelihara saudara dan saya dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dan biar pagi ini saudara kita mau mengucap syukur buat pemeliharaannya yang begitu sempurna atas hidup saudara dan saya. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau yang menaungi kehidupan kami Tuhan dengan kasih setia-Mu Tuhan. Biar pagi ini Tuhan kami boleh datang menghampiri Engkau dengan ucapan syukur kami, dengan sembah dan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami melimpah dengan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Mari kita sembah Dia yang pujian ini. Yesus Tuhan, Kau besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu,
Dan biarlah segala bangsa sujud menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk yang menjadi kerinduan kami, juga atas bangsa kami dan atas bangsa-bangsa lain Tuhan. Mengakui Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya mari saudara, sama-sama saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita percaya saudara, kita rindu pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Amin saudara. Amin. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Katakan saudara, senggol sebelah kiri kanan saudara. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sukacita transformasi terjadi di negeri kita Indonesia. Haleluya. Kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan, karena Dia yang layak untuk kita puji. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, puji namanya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau
Tuhan kita yang sanggup melakukan segala hal yang ajaib dan besar, saudara. Amin. Silakan duduk, saudara. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat tangan puji Kau, ku tinggikan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat tangan puji Kau, ku tinggikan namamu. Sebab Kau besar, berbuat
kami muliakan Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada yang lain selain Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Gunawan. Shalom saudara, selamat pagi. Tuhan baik buat setiap kita. Dia selalu memberikan yang terbaik buat setiap kita, apapun keadaan kita. Baik itu kita sedang malas, baik itu kita sedang bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan berikan kita yang sama. Dia berikan nafas, Dia berikan matahari, Dia berikan hujan, Dia berikan yang kita rasakan dari hari ke hari. Pada hari-hari terakhir ini sungguh diuji akan keimanan kita. Kita diuji akan seberapa cintanya kita dengan Tuhan, seberapa setianya kita mengikut Tuhan. Kalau beberapa bulan yang lalu kita masih bisa beribadah dengan normal, kita bisa bertatap muka satu sama lain, kita pasti bisa saling sapa satu sama lain, saling bersama satu sama lain, dan kita tahu siapa yang tidak datang hari ini atau minggu ini. Dan kita begitu cepatnya tahu, oh si Anu lagi sakit, dia tidak ibadah hari ini karena lagi sakit. Oh dia lagi pergi keluar kota, oh dia sedang mengalami hal-hal seperti ini. Kita begitu cepatnya tahu karena kita bertatapan muka satu dengan yang lain. Tapi bulan-bulan ini Allah sedang menguji kita, bukannya menguji kita dengan begitu hebatnya. Seperti firman Tuhan katakan, ada tampi di tangannya. Dia akan menampi bulir gandum yang mana yang berisi, yang tidak berisi akan ditiup oleh angin. Sekarang mungkin kita bisa berpura-pura untuk kita bisa ikut ibadah. Toh nggak ada yang lihat. Toh Bapak Ramadi tidak tahu saya ikut ibadah apa enggak. Atau toh Anita juga nggak tahu saya ibadah atau tidak. Atau kami sekeluarga mungkin hari ini tidak ibadah karena kesiangan, karena dengan berbagai macam alasan. Toh nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Dia sedang menguji setiap kita. Seberapa kita sayangnya kita sama Tuhan. Seberapa sayangnya kita dengan merasa sayang kalau kita tidak bisa hadir dalam satu ibadah yang seharusnya kita ikuti. Beberapa orang yang saya tanya selalu mengatakan, kapan ya ibadah kita bisa kumpul lagi? Kapan ya kita bisa ibadah sama-sama lagi? Kalau saya berkunjung ke beberapa saudara kita dalam Tuhan, dia katakan, Pak Gunawan, kapan kita konser lagi? Kapan kita mulai ini lagi? Aduh, udah kepengen banget. Ya sudahlah, nanti kita bikin secara online aja, kata saya. Tapi betapa kerinduan itu ada. Jadi pertanyaan buat setiap kita. Kita jaga nggak kerinduan itu? Kita jaga nggak api itu tetap supaya terus ada? Karena besok, lusa, atau hari-hari yang akan datang, penyaringan itu akan semakin besar. Sekali lagi, banyak orang yang tidak tahu aktivitas setiap kita pada hari Minggu. Toh tidak diminta, ya sudah besok kita ibadah online ya, tapi sesudah itu tolong diposting, kirim ke Jefta. Betul nggak kalian ikut ibadah? Toh tidak ada yang minta seperti itu. Kita sudah lupa. Kita mungkin sudah terbiasa dengan kegiatan ibadah yang tidak ada yang perhatikan satu sama lain. Padahal dari pihak Allah sudah berusaha supaya firman ini masuk tetap dalam hati kita. Dia sudah sediakan fasilitas yang bukan main, yang tidak pernah terpikir beberapa waktu yang lalu, yang tidak pernah terjatuh beberapa bulan yang lalu, ibadah secara online. Saudaraku kekasih dalam Tuhan,
Kalau kita mengatakan bahwa saya adalah anak Tuhan, kita boleh bermegah dengan salib yang besar, atau dengan tulisan saya adalah anak Tuhan di mobil dengan huruf besar. Di mana? Di mana hati kita sekarang? Di mana kerinduan itu ada dalam hati kita, setiap kita? Ingat perkataan Tuhan, di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Tuhan kita nol besar. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat lebih lagi. Kita mau melangkah susah. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kalau kita mengakui bahwa kita adalah murid Tuhan, adakah tangan ini masih menghasilkan buah? Adakah mulut ini masih berdoa buat orang banyak? Adakah mata ini masih menangisi orang-orang yang sementara masih mereka kena pengaruhnya dari keadaan yang sekarang? Mungkin mereka penghasilan sudah tidak ada, bukan hanya berkurang tapi sudah tidak ada. Adakah kita menangis buat mereka? Adakah kita membantu mereka saat mereka membutuhkan? Adakah telinga ini mendengar teriakan mereka minta tolong? Adakah kaki ini mau melangkah buat dia? Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan titipkan banyak, terlampau banyak. Saya anak Tuhan, saya pengikut Kristus. Buktinya mana? Ibadah aja kita sudah malas-malasan. Mungkin pertama kali kita ibadah online, begitu semangatnya kita bangun pagi, belum waktunya kita sudah bangun, kita standby di depan laptop kita, mungkin di depan HP kita, mungkin kita panggilkan keluarga kita, orang-orang lain, ayo ibadah, jangan lupa. Hari terus berganti hari. Kerinduan untuk ibadah itu mungkin sudah tidak ada. Kerinduan yang membuat hati kita keadaan yang membuat kerinduan kita itu sudah hilang. Minggu pertama, awal-awal ibadah kita begitu semangat ya. Terus waktu berjalan kita sudah mulai ibadah lagi. Besok sudah mulai tidak ikut ibadah dengan berbagai macam alasan. Sementara kegerakan Tuhan semakin hebat. Saya bersyukur di tempat kita ini sudah ada ibadah, bukan hanya ibadah umum. Saya tahu juga ada ibadah sekolah minggu, ada ibadah remaja yang terus digalakan supaya tidak pernah kita putus hubungan kita dengan saudara kita di dalam Tuhan. Saling menguatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Kalau dari pihak Allah ada usaha, dari pihak Allah sudah membuka cara seperti ini. Ke depan tatkala kita menghadapi persoalan dilarang kita ibadah, baru kita akan sibuk cari Tuhan. Kok orang mau ibadah kok dilarang? Kok orang mau datang cari Tuhan kok nggak boleh? Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar terus sama Tuhan. Dia sudah memulai yang baik. Dia sudah memulai yang baik. Saya ulang sekali lagi, kita pun harus mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Kita akan buka di dalam Lukas 5. Ini pilihan Tuhan buat setiap kita tanpa terkecuali. Ini pilihan Tuhan buat setiap kita, saya ulang, yang mau mengikut Tuhan. Tugas yang paling mulia. Lukas 5 ayat yang ke-10.
dari hal penjala ikan menjadi penjala manusia. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Engkau akan menjala manusia. Pilihan Tuhan tidak pernah salah buat setiap kita. Kita yang menghilangkan pilihan itu. Baju yang sudah Allah berikan buat setiap kita tidak salah. Kita yang mencoreng-coreng baju itu, kita yang membuat baju itu tidak pantas lagi untuk kita, kita yang buat. Karena kelakuan kita, karena perbuatan kita, karena tingkah laku kita. Dari pihak Allah sudah mempersiapkan ini loh. Sekali lagi, Allah pilih saudara dan saya untuk menjadi penjala manusia. Dari pihak Allah, pilihannya tepat. Tuhan Yesus sudah tunjukkan bagaimana cara Dia bekerja dengan murid-muridnya dimanapun mereka berada. Yesus selalu mengajarkan, di mana kita berada, jadi berkat. Di mana kita berada, jadi berkat. Menolong orang banyak, membuat mukjizat, memberkati banyak orang. Sisanya 12 bakul. Dari perkara yang mustahil, Tuhan buat menjadi baik. Yang kata muridnya, tidak mungkin kita punya uang sebanyak pun tidak akan cukup untuk memberi mereka makan semua. Laki-laki saja hanya 5.000 orang, belum perempuan, belum anak-anak. Tapi Allah buat itu semua. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa di mana Tuhan mengajar murid-muridnya bagaimana di dalam segala hal Dia adalah pelaku mukjizat. Dalam segala hal Dia adalah memberikan yang terbaik. Kita akan buka di dalam Markus 5. Markus 5 dari hal Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Dua peristiwa yang Allah kerjakan, dua peristiwa yang Yesus lakukan dalam satu perjalanan. Seperti tadi saya katakan, di mana Yesus ada perubahan yang mengarah ke arah baik. Di mana Yesus ada hal yang buruk akan berubah menjadi baik. Yang tidak ada menjadi ada, yang sakit Tuhan sembuhkan, itu ada Yesus. Sekarang bagaimana dengan kita? Di peristiwa ini, saya akan bacakan ayat ke-23 dari Markus 5. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ya, saya ulang, saya baca dari awal ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu menggunungi Dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat dan yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan meletakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Yesus langsung merespon. Tatkala orang lain minta pertolongan, Yesus ada dan Yesus kerjakan. Sekali lagi saya ulang, di manakah telinga kita, di manakah kaki kita, di manakah mata kita, di manakah yang kita punya
tatkala kita dengar, kita tahu orang lain minta tolong dengan keadaan yang sekarang, tapi kita diam aja. Tapi Yesus buat yang lain. Tatkala Yairus, kepala rumah ibadat, datang bersunggul kepadanya untuk meminta anaknya disembuhkan, Yesus datang. Yesus pergi bersama dengan Yairus dan orang banyak ikut dengan mereka. Di tengah-tengah berdesakan ada seorang perempuan yang sakit berdarah selama 12 tahun lamanya. Kemudian kita sahabat juga mengerti, sesudah dia menjamah, perempuan itu menjamah jubahnya, perempuan itu sembuh. Ada satu perkara yang Allah buat. Tatkala kita datang berdoa buat orang lain, Allah dengar. Allah ada dalam hati kita kalau saudara mau. Dia datang untuk memberkati orang lain. Dia datang untuk membuat yang tidak baik menjadi baik. Perempuan ini tahu hanya Dia yang akan menyembuhkan saya. Hanya Yesus namanya. Walaupun tidak diceritakan siapa yang memberitakan akan kebenaran firman Allah kepada perempuan ini, tapi dia tahu siapa yang di hadapannya. Siapa orang yang namanya Yesus. Hanya Dia yang sanggup menyembuhkan. Dengan tidak berani berhadapan langsung, dia hanya bisa berani menjamah jubah di tengah-tengah berdesak-desakannya orang. Ada kuasa yang keluar dari Tuhan untuk perempuan ini. 12 tahun, bukan waktu yang sedikit. Sudah habis harta bendanya untuk penyakitnya. Murid-muridnya tidak tahu siapa yang menjamah. Tatkala Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Karena ada kuasa yang keluar. Tapi perempuan itu tahu. Yesus tahu siapa yang menjamah. Mungkin murid-muridnya meledek, masa orang segini banyak ya pasti akan kesenggol lah. Enggak. Ada kuasa yang keluar dari Yesus untuk perempuan itu. Tatkala kita butuh pertolongan untuk orang lain, kita berdoa, Tuhan dengar. Mulut ini jangan berat untuk berdoa. Tangan ini jangan berat untuk menolong. Kita bisa. Kita sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Apapun profesi kita. Penjala ikan diubah menjadi penjala manusia. Dia bisa ubah kita. Dia bisa pakai kita. Tinggal bagaimana kita. Datang untuk ikut ibadah aja kita sudah malas. Bagaimana kita menjadi berkat? Bagaimana kita bisa menolong orang lain? Apa yang kita akan doakan? Apa yang akan kita pertaruhkan nanti tatkala Tuhan panggil kita? Buah yang kita bawa sudah busuk. Buah yang kita bawa sudah tidak layak. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, hidup kita hari-hari terakhir ini akan terus dipertaruhkan. Tunjukkan kalau engkau anak Tuhan. Penetapan Tuhan kita menjadi penjala manusia tidak akan pernah salah sampai Tuhan datang atau sampai kita dipanggil Tuhan. Kita jangan belokkan karena kita tidak bilang kita tidak mau. Kita jangan belokkan. Kita seperti perumpamaan tentang orang yang dititipkan tuannya 1 talenta. Kalau yang lain bisa, saya juga bisa. Katakan kepada dirimu, kita sudah disiapkan, kita sudah disediakan firman Tuhan buat setiap kita. Ibadah secara fisik sudah tidak mungkin selama sampai sekarang.
Kita akan terus berdoa supaya perkara ini tetap kembali seperti semula. Allah sudah sediakan ibadah secara online. Kita berterima kasih sama Tuhan. Dia yang sangat amat baik. Kalau kita tidak punya apa-apa untuk menolong saudara kita yang berteriak minta tolong, kita bisa berdoa buat mereka. Setiap perkara Tuhan ada, setiap di mana Tuhan ada, perkara besar akan jadi. Dia sekali lagi dia buat 2 perkara besar yang ditujukan kepada murid-muridnya, bahwa kalau dia ada, kalau setiap kita di dalam Tuhan, kalau setiap kita ada dalam perlindungannya Tuhan, semua pasti jadi. Jangan pernah tinggalkan dia. Jangan kita yang memulainya dengan roh, kita mengakhiri dengan daging. Atau kita akan sama seperti kata firman Tuhan, yang terdahulu akan jadi yang terkemudian. Tuhan sangat baik buat setiap kita. Sekali lagi, penetapan Tuhan buat kita menjadi penjala manusia tidak pernah surut. Dari kita dipanggil untuk kita ikut Tuhan dan kita menghasilkan buah. Bukan buah yang tidak layak, bukan buah yang busuk, bukan buah yang sisa, tapi buah yang manis. Buah yang harus dihasilkan buat orang lain bisa menikmati. Seperti Mazmur katakan, buahnya tidak pernah habis. Karena ada batang, ada akar yang menempel pada aliran sungai, pada aliran air hidup, yaitu Tuhan sendiri. Kita bisa menghasilkan buah. Tangan kita, mulut kita, kaki kita, semua yang ada dalam diri kita, kita bisa bekerja buat Tuhan kalau kita mau. Jangan kita bermalas-malasan lagi untuk ibadah kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, kapanpun saudara berada, Tuhan sayang buat setiap kita. Amin. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman-Mu Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kami. Kami adalah alat-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan kabar sukacita, kabar kedamaian, kabar yang baik yang datang kepada Tuhan. Pakai kami, ingatkan kami, Tuhan yang sudah buat perkara ini jadi. Bapak terima kasih, dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman, namun yang pertama saya mewakili seluruh jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Diakan Gunawan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan dalam segala hal. Persembahan hari ini diperuntukkan kas umum dan persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 57300625695 atas nama DRS Harwanto, atau dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Informasi mengenai penitipan dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan saudara. Berikutnya, persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 28730370008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat juga dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Berikutnya, jemaat yang membutuhkan amplop persembahan dan persepuluhan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jefta. Ibadah anak akan dilaksanakan serentak pada hari Minggu pukul 9.30 setelah ibadah umum. Informasi mengenai ibadah sekolah minggu dapat menghubungi Saudari Maria dan Diakan Francisca. Ibadah doa secara online akan diadakan pada hari ini, Minggu 23 Agustus, pukul 4 sore. Mari seluruh jemaat kita berdoa bersama. Pengurus, pelayan, dan murid pelatihan diwajibkan mengikuti doa. Informasi dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Andre. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Andre.
Jemaat yang membutuhkan buku renungan air hidup bulan September 2020 dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jefta. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu Saudara untuk mendukung sesama jemaat yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Informasi sehubungan dengan gereja dapat ditanyakan kepada Saudari Maria yang akan meneruskan ke tim penggembalaan dan pengurus gereja. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Marihot Situmorang pada tanggal 17 Agustus. Tuhan Yesus memberkati segala sesuatu yang dikerjakan. Demikian pengumuman, terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saudara, saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita mau tetap berdoa buat bangsa dan negara kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, kami dapat beribadah Tuhan. Kami dapat mendengar Engkau bicara Tuhan. Kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ini yang mengingatkan kami. Ariana Krishanta Gracia, asal aku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Di antara kita mungkin banyak atau cukup banyak yang sakit. Apakah kita pernah menjamah ujung jubahnya? If I just touch, atau Tuhan yang menjamah kita? Terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan, hamba yang setia menyaksikan Engkau Tuhan, memberitakan siapa Engkau Tuhan. Kasih-Mu berlimpah atas hamba-Mu ini. Ariana Krishanta Kristi berjalan bersama-Mu, memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk jemaat-Mu ini yang pada suatu saat akan berkumpul lagi Tuhan. Ariana Krishanta bersama-sama bersekutu Tuhan, memuliakan Engkau. Ariana Krishanta, kami doakan untuk bangsa ini, bangsa yang dinubuatkan akan mengalami pencurahan Roh Kudus yang di luar, yang melebihi Tuhan. Korea Selatan, bayangkan Indonesia dengan penduduk yang begitu banyak Tuhan, dicurahkan Roh Kudus sebagai kita saksikan pada hari Pentakosta.
Costa. Terima kasih Tuhan. Kami yang bersyukur, terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, di mana setiap lutut akan berlutut dan setiap lidah